Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai Padang ni sundegimasu. Padang ni sundegimasu, yang artinya saya tinggal di Padang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kota tempat tinggal. Hajimemashou. Oke, sebelum dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada kalian. Di kota mana kamu tinggal? Kotamu ada di wilayah Indonesia bagian mana? Apakah kotamu indah? Apa yang terkenal di kotamu? Makanan apa yang terkenal? Apakah kamu suka kota tempat tinggalmu? Mari kita diskusikan mengenai kota tempat tinggal kita. Oke, sebelum mulai, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di sini ada doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu ka? Yang artinya, kamu tinggal di mana? Lalu yang kedua, doko ni arimasu ka? Doko ni arimasu ka? Yang artinya, ada di mana? Lalu yang ketiga ada donna machi desu ka? Donna machi desu ka? Yang artinya kota yang bagian mana? Oke, mari kita menjawab ketiga pertanyaan berikut. Hajimemashou. Oke, di sini ada beberapa kota yang ada di Indonesia. Untuk kota yang ada di Indonesia, kita harus menuliskannya menggunakan huruf katakana. Karena kota-kota yang ada di Indonesia merupakan kata serapan dalam bahasa Jepang. Oke, yang pertama di sini ada Medang. Medang ni sundeimasu. Balikpapan. Balikpapan ni sundeimasu. Makassar. Makassar ni sundeimasu. Manado. Manado ni sundeimasu. Jayapura. Jayapura ni sundeimasu. Denpasar. Denpasar ni sundeimasu. Surabaya. Surabaya ni sundeimasu. Yogyakarta. Yogyakarta ni sundeimasu. Bandung. Bandung ni sundeimasu. Jakarta. Jakarta ni sundeimasu. Padang. Padang ni sundeimasu. Semarang. Semarang ni sundeimasu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa kota yang ada di Indonesia serta kalimat yang menyatakan tempat tinggal kita. Mari kita bahas mengenai bumpo atau pola kalimatnya. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu nih. Doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu ka? Yang artinya, kamu tinggal di mana? Oke, pola kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kota tempat tinggal yaitu kota ni sundeimasu. Kota ni sundeimasu. Sundeimasu itu artinya tinggal. Oke, di sini sudah ada 3 contoh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada Medang ni sundeimasu. Medang ni sundeimasu. Yang artinya saya tinggal di Medan. Contoh yang kedua, Tangerang ni sundeimasu. Tangerang ni sundeimasu. Yang artinya saya tinggal di Tangerang. Lalu yang terakhir, Natsumi sensei wa Hyogo-ken ni sundeimasu. Natsumi sensei wa Hyogo-ken ni sundeimasu. Yang artinya Natsumi sensei tinggal di prefektur Hyogo. Ya, segi. Oke, selanjutnya untuk menjawab kota kita adanya di mana, kita akan belajar mengenai arah mata angin terlebih dahulu. Karena beberapa provinsi yang ada di Indonesia menggunakan arah mata angin. Contohnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, yang pertama di sini ada kita, yang artinya utara. Lalu ada higashi, yang artinya timur. Selanjutnya ada minami, yang artinya selatan. Dan yang terakhir ada nishi,
yang artinya barat. Jika kota kita atau provinsi tempat kita tinggal adanya di tengah, kita bisa menggunakan Chubu. Chubu. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Nishi Jawa. Nishi Jawa, yang artinya Jawa Barat. Selanjutnya ada Higashi Kalimantan. Higashi Kalimantan, yang artinya Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Chubu Jawa. Chubu Jawa, yang artinya Jawa Tengah. Kita Sumatera. Kita Sumatera, yang artinya Sumatera Utara. Bari. Bari. Bali. Banten. Banten, yang artinya Banten. Selanjutnya Minami Sulawesi. Minami Sulawesi, yang artinya Sulawesi Selatan. Selanjutnya Nishi Nusa Tenggara. Nishi Nusa Tenggara, yang artinya Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir ada Higashi Nusa Tenggara. Higashi Nusa Tenggara, yang artinya Nusa Tenggara Timur. Oke, tadi ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Untuk provinsi, kita juga harus menuliskannya menggunakan huruf katakana. Untuk arah mata anginnya, kita tetap menulisnya menggunakan huruf hiragana. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pola kalimat untuk menyatakan provinsi. Oke, di sini ada doko ni arimasu ka? Doko ni arimasu ka? Yang artinya ada di mana? Oke, pola kalimatnya yaitu kota wa provinsi ni arimasu. Kota wa provinsi ni arimasu. Oke, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama ada Medan wa kita Sumatera ni arimasu. Medan wa kita Sumatera ni arimasu. Medan ada di Sumatera Utara. Yang kedua, Tangerang wa Banten ni arimasu. Tangerang wa Banten ni arimasu. Tangerang ada di Banten. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur keberadaan. Jadi ada dalam bahasa Jepang itu ada arimasu dan imasu. Jadi arimasu digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati, contohnya makanan, kota, meja. Oleh karena itu, jika kita akan menunjukkan kota tersebut ada di provinsi mana, kita menggunakan arimasu. Sedangkan imasu digunakan untuk menunjukkan keberadaan makhluk, contohnya manusia, binatang. Oke, jadi jika kita ingin menunjukkan keberadaan manusia, contohnya sensei, kita harus menggunakan imasu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kaiwa. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai dua pola kalimat. Yang pertama, sundeimasu untuk menyatakan kota tempat tinggal, lalu ada ni arimasu untuk menyatakan provinsi. Oke, di sini ada teks dialog yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tempat tinggal. Oke, mari kita dengarkan audio berikut. どこに住んでいますか？アダンに住んでいます。アダン。アダンは西スマトラにあります。 Oke, kita dengarkan sekali lagi ya. どこに住んでいますか？アダンに住んでいます。アダン。アダンは西スマトラにあります。 Oke, tadi kita sudah mendengarkannya dua kali. Mari kita bahas. Yang pertama di sini ada doko ni sundeimasu ka? Artinya, di mana kamu tinggal? Padang ni sundeimasu. Saya tinggal di Padang. Padang? Padang wa nishi Sumatera ni arimasu. Padang ada di Sumatera Barat. Oke, di pola kalimat terakhir kita akan menunjukkan ikon dari kota tersebut. Kita bisa menggunakan referensi tiga kata sifat berikut. Yang pertama ada yume, yume yang artinya terkenal. Selanjutnya ada oishi, oishi yang artinya enak. Dan terakhir ada kirei, kirei yang artinya indah atau cantik.
Oke, kita sampai di pertanyaan ketiga, yaitu Donna machi desu ka? Donna machi desu ka? Yang artinya kota yang bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan pola kalimat berikut. Pola kalimat yang menyatakan ikon suatu kota, yaitu kota, wa, ikon, ga, kata sifat, des. Kota, wa, ikon, ga, kata sifat, des. Oke, ikonnya bisa merupakan makanan, bangunan, tempat wisata, ataupun pakaian adat. Oke, contohnya di sini ada dua. Yang pertama, Bari wa yuhi ga kirei desu. Bari wa yuhi ga kirei desu. Yang artinya matahari terbenam di Bali indah. Lalu contoh kalimat yang kedua, Tangerang wa rakusa ga oishii desu. Tangerang wa rakusa ga oishii desu. Laksa di Tangerang enak. Oke, kita sudah belajar mengenai 3 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama untuk menyatakan tempat tinggal, yang kedua untuk menyatakan provinsi, dan yang terakhir untuk menyatakan ikon kota tersebut. Oke, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Arigatou gozaimasu.